Semangat pagi semua Atomians. Selamat malam ya untuk para leaders dan calon-calon orang-orang sukses. Bukan calon, mungkin sudah sukses sebagian dari kita semua ya. Untuk lebih yakinnya lagi cara meraih sukses di Atomi, malam ini saya akan jelaskan secara singkat. Sebenarnya ini sering banget kalau yang suka nonton video-videonya ya, cara melakukan kebiasaan-kebiasaan setiap hari yang akan membuat kita semua pasti sukses atau yang biasa disebut dalam bahasa Inggrisnya Daily Eight Core Habits in Atomy. Jadi kebiasaan awal itu adalah biasanya membaca buku ya. Tapi di era digital gini kayaknya agak mungkin sebagian orang agak sulit untuk baca-baca buku seperti ini. Eh, Baca bukunya juga itu sebaiknya dipilih yang untuk memotivasi atau merubah kebiasaan kita. Jangan hanya membaca buku yang eh, hanya untuk kesenangan atau hobi, ya itu juga boleh sih. Tapi alangkah baiknya dikombinasikan dengan baca-baca buku yang memotivasi kita untuk lebih sukses. Seperti ini contoh koleksi-koleksi buku saya ada Robert T. Kiyosaki ya. Dan juga ada dari segi religiusnya juga ada sukses tanpa batas. Jadi kalau misalkan eh, agak susah mencari buku-buku karena sekarang juga ke toko buku jarang ya. Dulu ada Gramedia, Gunung Agung, sekarang sudah tutup, paling ada di Periplus atau bisa juga yang pakai e-book untuk baca-baca buku harian. Oke, untuk yang selanjutnya kedua adalah menonton VOD Atomi. VOD itu artinya video on demand yang banyak suka ditonton oleh eh, Atomians ya. Kalau di platform Atomi itu ada channel Atomi atau dari YouTube juga banyak apa yang mau dicari. Apakah company profile itu banyak dari para leaders ya versinya masing-masing dalam menyampaikan company profile Atomi itu. Jadi tiap leader itu mempunyai ciri khas cara penyampaiannya. Jadi untuk detailnya silakan eh, cari-cari channel Atomy tentang company profile atau juga produk. Bagaimana sih penggunaannya atau bahannya, kualitinya kayak kayak apa. Nah, itu juga bisa dilihat di platform Atomy. Lebih banyak lagi sih di channel YouTube ya. Ada marketing plan, leader sharing juga, road to suksesnya para leaders di Atomy dari yang apa namanya merintis dari yang bawah sampai sudah menjadi sukses. Dan juga banyak video lainnya bisa di apa klik lagi edukasinya juga di channel Atomy. Kebiasaan yang ketiga itu udah pasti ya karena kan kita eh, di Atomy itu yang utamanya adalah produk. Awalnya, jadi kita harus tahu dulu bagaimana penggunaannya, quality produknya. Jadi eh, untuk yang pemula, silakan gunakan produk-produk Atomi itu tidak hanya satu. Jadi bisa sharing kelebihan-kelebihannya. Setelah merasakan sendiri tuh biasanya ceritanya akan lebih lancar gitu ya daripada hanya menonton, oh vitamin C gini-gini. Tapi kalau kita pakai sendiri itu akan lebih confident, lebih percaya diri untuk sharing ke teman atau ke orang-orang yang baru. Produk-produk Atomi itu kan banyak ya. Ada yang health, ada yang living, suplemen, skincare. Jadi eh, bertahap untuk melakukan bisnis itu pemakaian produknya eh, lama kelamaan seperti saya juga awal bisnis Atomi pertama satu dua tiga lama-lama jadi penasaran gitu oh yang ini gimana sih jadi kita mau coba produk di Atomi Mobile yang di platform Indonesia hampir sebagian jadi sudah dicoba gitu.
pengen tahu lebih jauh ini gimana sih apa namanya kualitasnya, terus dipakainya efeknya bagaimana. Jadi itu tadi lebih yakin ya untuk sharing ke orang. Kebiasaan keempat yaitu bercerita tentang atomi atau sharing. Gimana sih bisa di home party, bisa table talk, atau ketemu orang di apa namanya lagi saat kita lagi makan atau di kantor. Jadi ceritakan aja apa sih itu bisnis Atomi, platform apa, bagaimana suksesnya, kenapa harus ikut Atomi. Ya, jadi eh, silakan di-share. Jadi mungkin teman-teman ataupun orang yang kita ceritakan itu jadi antusias ingin lebih tahu tentang Atomi. Nah, kebiasaan kelima yang harus rutin kita ikuti yaitu adalah menghadiri Zoom. Kalau di grupnya Pak Mike, rutin banget ya. Senin sampai Jumat nggak pernah absen. Alhamdulillah nih sehat-sehat semua nih para leader. Jadi nggak pernah tuh ada yang izin hari ini nggak ada. Kecuali memang ada acara yang eh, apa rutin. Maksudnya acara yang lebih besar ya seperti SA. Nah, jadi hari Jumatnya itu ditiadakan. Selama saya ikut Atomi dari Januari, itu tuh nggak pernah sampai ada kata apa info, oh hari ini Zoom ditiadakan karena sakit atau pergi. Jadi benar-benar prioritas dari seorang leader aja seperti itu berusaha banget gitu ya untuk mengadakan Zoom. Jadi kita yang apa member-membernya atau attendance-nya harus lebih bersemangat lagi karena sudah punya leadernya yang kompeten gitu untuk kasih tips-tips, triknya, road to sukses Atomi sistemnya sudah jelas banget. Kita tinggal hadir aja dengan rutin gitu. Nah, ada lagi one day seminar atau ODS ya, ODS. Nah, untuk yang one day seminar ini saya frankly speaking ya jujur belum pernah menghadiri karena kondisinya saya belum bisa lepas banget ya eh, di kerjaan karena masih full dan itu adanya di hari Kamis. Nantilah kalau misalkan ada waktu yang libur sekolah akan saya coba. Apa sih bedanya one day seminar dengan yang SA? Jadi saya belum bisa jelaskan lebih detail apa itu yang bedanya one day seminar. Kalau yang Success Academy udah ke ketiga kali ya mulai ikut. Jadi banyak di situ tips-tips sharing leaders mereka bagaimana suksesnya di Atomi. Jadi benar-benar memang dari yang nggak yang harus punya uang beli ini beli itu nggak juga. Jadi memang mereka sampai yang ada bisnisnya bangkrut bisa bangkit lagi dengan Atomi. Jadi sayang banget kalau apa namanya kita tidak menghadiri sistem sukses semua di Atomi. Jadi beda orang, beda trik, beda tips. Nah, itu kita bisa ambil mana yang kira-kira cocok dan lebih cepat gitu ya. Itu yang kebiasaan kelima untuk sukses. Yang keenam itu adalah tunjukkan plan atau visi Atomi. Kenapa sih mau gabung di Atomi kalau cuma jadi konsumen ya nggak masalah. Mungkin ingin lebih sehat, pengen lebih apa namanya cantik. Tapi kalau untuk bisnisnya apa tujuannya? Oh, misalnya 2 bulan atau 3 bulan pengen punya member yang langsung 100 member atau pengen langsung punya target dalam 6 bulan. Kalau yang belum punya kendaraan, pengen punya kendaraan atau kalau yang sudah punya kendaraan, rumah atau deposito gitu ya mungkin mau expand lagi bisnisnya yang lebih besar. Jadi harus punya tujuan supaya eh, ada target. Kalau misalkan nggak ada tujuannya, nggak ada planningnya, jadi ya udahlah asal aja gitu. Kita nggak kurang termotivasi. Jadi harus benar-benar bikin kayak skenario life-nya gitu supaya eh, visi Atomi terus planningnya itu lebih sukses, lebih cepat untuk meraihnya. Kayak saya waktu awal Januari itu kan ikut di akhir 1 bulan pertama, pokoknya saya harus dapat eh, 10 member. Ternyata malah lebih. Udah masuk bulan keempat ini,
hampir 60 member, saya juga unpredictable ya, nggak menyangka gitu, kok bisa cepat gitu. Padahal ini juga baru gitu untuk ikut apa atau mikirnya saya bisa meyakinkan cepet udah ikut aja dulu nanti apa namanya dijelasin kan untuk minta data itu nggak segampang apa namanya minta data ke orang ya apalagi yang belum kenal gitu tapi karena sering ikut itu tadi Zoom segala macam triknya jadi makin lama-lama makin terbiasa untuk mengajak atau apa untuk meminta orang bergabung dengan Atomi dan kita arahkan planningnya mau apa, mau konsumen atau mau bisnis supaya lebih cepat kita mempunyai teamworknya. Nah, yang kebiasaan ketujuh itu adalah yaitu tadi konsultasi. Kalau kita mengalami kesulitan pada saat pertama kali bertemu orang atau berserang itu gimana sih? Nah, kita kan punya leader, punya upline atau sponsor. Jadi mencari solusi dengan orang yang tepat. Kalau misalkan belum berpengalaman atau apa, takutnya nanti "Oh, enggak jadi negatif vibe ya. Jadi usahakan cari benar-benar curhatnya ke orang yang tepat yang sudah eh, punya pengalaman sebelumnya. Jadi jangan punya circle yang sama. Jadi nanti takutnya kita malah jadi down ya. Jadi usahakan pada saat kita menjalani 8 sukses ini, ya itu tadi, kalau mengalami kesulitan segera konsultasi. Dan kebetulan di grup Bully, Pak Mike itu grupnya banyak. Jadi eh, ada Atom Indonesia, Atomi Superstar kalau yang sudah gabung ya. Ada lagi yang khusus leaders yang bisa apa namanya eh, share kesulitan-kesulitannya. Dan kalau memang membernya sudah banyak, usahakan buka WhatsApp grup sendiri. Jadi di situ kita bisa kasih motivasi, kasih semangat. Kalau yang apa namanya kurang aktif, jadi kita bisa pandu untuk member-member di grup sendiri. Tidak hanya harus langsung digabungin di Atom Indonesia. Mungkin kurang kurang nyaman atau gimana karena terlalu banyak, kita buka ruang konsultasi di WhatsApp grup sendiri. Itu sudah saya lakukan uh, setelah member saya itu lebih dari 40 member ya. Oke, yang terakhir yaitu adalah bangun kepercayaan, menjaga hubungan baik, jaga komunikasi dengan baik, baik itu dengan sponsor, dengan member, jangan underestimate orang. Oh ini penampilannya gini, belum tentu. Barangkali itu jadi berlian atau mutiara kita. Jadi tetap positive thinking untuk uh, member-member yang baru ataupun yang baru bergabung. Tetap kita jaga kepercayaan kalau kita bawa di satu kapal, jadi harus sukses semua member-membernya. Jangan cuma apa namanya selfish ya atau apa sih itu egois karena posisi sudah di atas nggak melihat ke bawah lagi. Jadi itu harus yakinkan ke member-membernya, ayo kita bisa sukses bareng, tapi dengan syarat kita harus kerjasama, jangan kerja sendiri. Ayo kamu lemahnya di mana? Kita jaga hubungan baik. Begitu juga dengan eh, para sponsor ya. Kan mereka yang telah bergabung duluan. Jadi kalau misalkan ada kendala nih, sorry, member yang begini, gimana solusinya? Jadi kalau dengan sponsor juga hubungannya baik, dengan semua member baik, pasti suksesnya akan lebih cepat. Oke. Saya rasa itu aja kebiasaan yang harus kita jalani di Atomi yang singkat. Mudah-mudahan bisa jadi gaya hidup ya. Jadi kita makin semangat, bisa sukses juga lebih cepat sesuai dengan target masing-masing. 구독, 좋아요 눌러주세요.